semua gimana kabarnya? Kakak harap semoga semuanya baik dan sehat selalu. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan beribadah. Tapi sebelum itu, kakak persilakan semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sebelum kita bernyanyi untuk masuk ibadah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita bernyanyi biar kita semangat. Kita bernyanyi Aku Istimewa. Ikuti kakak ya adik-adik. Nah, tetap berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Adik-adik ikuti gerakan Kakak Lisa ya. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa pembuka. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau telah membangunkan kami dan mengumpulkan kami di sini untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui YouTube. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir sampai selesai. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 122 ayat 1. Kakak bacakan ya adik-adik. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Mazmur 122. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, sekarang kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 138, Alkitab Mengisahkan. Kita panggil sama-sama yuk, Kak Gaby. Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa dan ikutin Kak Gaby berdoa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin adik-adik. Nah sekarang mari kita
Pegang Alkitabnya, mari kita bersama-sama buka pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes. Ya, mari kita buka pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 28. Adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk membantu membukakan bacaan pada hari ini ya. Kakak ulangi lagi. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Nah, untuk pembacaan Alkitab kali ini kakak akan dibantu membaca oleh adik Albert. Silakan adik Albert. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Oke adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal yang pertama ya 19 sampai 28 yang telah dibacakan oleh teman kita Albert nih adik-adik. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang Yohanes. Kira-kira ada yang tahu nggak Yohanes itu siapa? Siapakah itu Yohanes? Siapa sih kak? Aku juga mau tahu. Nisa, pelan-pelan ya kalau berbicara. Nah, kakak lagi bercerita nih sama teman-teman semua. Maaf deh kak. Halo teman-teman, halo. Namaku Nisa. Nah teman-teman, kakak punya temen nih namanya Nisa. Nah ternyata Nisa juga mau mendengar tentang cerita Yohanes ya? Iya kak. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin sama-sama ya. Nisa duduk yang tenang, perhatikan kakak akan bercerita tentang Yohanes itu siapa. Oke? Oke Nisa? Oke kak, yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ternyata kakak punya temen Nisa tiba-tiba datang karena dia penasaran ya adik-adik, siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak dari Zakaria dan Elisabet. Nah, dulu waktu Yohanes Pembaptis ini belum lahir. Nah, jadi si Zakaria dan Elisabet itu lama sekali menunggu ketika dia ingin punya anak. Jadi Zakaria dan Elisabet mempunyai anak itu sangat lama, mempunyai Yohanes Pembaptis ini nih adik-adik. Nah, sampai mereka menjadi opa dan oma. Tuh, lihat ya adik-adik ya. Sampai udah tua mereka juga belum mempunyai dan belum dikaruniai oleh Tuhan keturunan. Sampai pada suatu saat
datanglah malaikat Tuhan berbicara kepada Zakaria. Kita simak sama-sama ya adik-adik pembicaraan malaikat Gabriel yang diutus oleh Tuhan kepada Zakaria. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan bagaimana malaikat yang diutus oleh Tuhan berbicara kepada Zakaria bahwa Zakaria dan Elisabet akan mempunyai anak. Namun Zakaria malah tidak percaya. Malah dia berpikir bahwa mana mungkin aku punya anak. Sedangkan aku dan Elisabet sudah opa dan oma, sudah berusia lanjut, sudah tua. Karena ketidakpercayaan Zakaria seperti yang tadi kita lihat di video, akhirnya Tuhan menghukum Zakaria bahwa dengan hukuman dia tidak bisa berbicara. Dan karena itu adik-adik, hal tersebut membuat Zakaria menjadi bisu sampai dengan Yohanes lahir. Setelah Yohanes lahir, barulah Zakaria bisa kembali berbicara. Setelah itu Yohanes tumbuh besar dan menjadi orang yang suka membaptis orang yang berdosa. Karena dia suka membaptis, makanya dia disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, tidak hanya itu, dia juga mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Kak, berdosa lalu bertobat itu apa? Oh, Nisa, kamu menanyakan hal itu ya? Oke, kakak akan jelaskan untuk Nisa dan untuk adik-adik semua ya. Nisa dengerin ya. Nah, berdosa dan bertobat itu sama seperti halnya ketika adik-adik melakukan suatu kesalahan, seperti berkata tidak jujur, melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu adik-adik meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi. Nah, dan bukan cuma minta maaf dan berjanji doang, tapi benar-benar untuk tidak diulangi. Seperti itu adik-adik dan Nisa. Oh, oke Kak, oke. Aku itu mah ngerti dong. Nah, oke, kalau ngerti berarti Nisa dan adik-adik semua masih mau mendengarkan cerita kakak dong? Maulah. Oke, Nisa kembali duduk dan mendengarkan cerita kakak ya, oke ya? Oke. Oke, nah, tadi Nisa tanya ya, jadi kakak jelaskan ke adik-adik. Nah, jadi adik-adik sudah mengerti apa itu berdosa lalu bertobat. Nah, karena luar biasanya, karena ketaatan Yohanes, bahkan dia menjadi saksi Kristus dengan cara membaptis orang-orang yang berdosa, mengajak orang-orang yang berdosa untuk bertobat, tidak heran banyak orang yang menyangka bahwa ia adalah Mesias. Padahal adik-adik tahu dong siapa Mesias kita sebenarnya, ya kan? Tuhan Yesus.
Nisa tahu ya, ternyata adik-adik juga pastinya tahu dong di rumah bahwa Mesias kita ialah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Nisa dan adik-adik sudah bantu kakak menjawab. Sama-sama kak. Oke. Nah, ternyata Yohanes sangat keren ya. Lalu adik-adik, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi Yohanes masa kini? Iya kan? Nah, karena itu adik-adik kita mau bersama-sama untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan cara berbuat baik, ya kan? Berbuat baik di rumah, berkata yang baik sama papa, sama mama, sama kakak, sama adik, sama opa dan oma, bahkan ke semua orang. Saling sayang, tidak boleh bertengkar, ya. Lalu kita mau bersama-sama untuk beribadah IHMPA, lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, sekarang kakak mau tanya semua sama adik-adik. Pasti adik-adik sebagian besar sudah dibaptis kan? Nah, dibaptis itu ialah hal yang menandakan bahwa kita adalah miliknya Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti belum dibaptis juga bukan miliknya Tuhan Yesus. Tidak adik-adik, semua sama di mata Tuhan. Semua sama bahwa kita adalah milik Tuhan. Jadi baiklah kita sebagai miliknya Tuhan Yesus mau bersama-sama untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus dengan cara berbuat baik, menyambangi orang sekitar kita, dan juga mau bersama-sama bernyanyi, berdoa, beribadah setiap harinya. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kakak mau kita semua untuk bersama-sama menjadi saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Amin. Sekarang kakak punya aktivitas nih untuk adik-adik. Nah, jadi aktivitasnya itu adik-adik minta tolong kepada papa dan mama untuk memvideokan adik-adik sedang berbicara bahwa aku mau bersaksi Tuhan Yesus Juru Selamatku. Oke? Nah, lalu video yang tadi papa dan mama telah videokan bisa dikirim ke WA KGB atau juga ke grup papa dan mama ya adik-adik. Oke, kayak gini nih contohnya. Nisa, tolongin KGB ya untuk bikin contoh ke adik-adik dengan mengucapkan Nisa mau bersaksi Yesus Kristus Juru Selamatku. Oke, jadi videonya itu dengan menyebutkan nama adik-adik ya. Oke, Nisa mau nggak? Mau kak. Oke, Nisa mulai ya. Nih ngomong di depan nih adik-adik KGB nih teman-temannya Nisa. Oke? Oke kak. Nisa mau bersaksi Tuhan Yesus Juru Selamatku. Wah, Nisa pintar sekali. Terima kasih Nisa contohnya. KGB juga mau. KGB mau bersaksi Tuhan Yesus Juru Selamatku. Oke adik-adik, ditunggu ya aktivitasnya sampai dengan jam 3 sore. Nanti kakak punya hadiah, beberapa hadiah untuk adik-adik yang mengerjakan aktivitasnya. Oke adik-adik, Nisa gak mau dadah-dadah dulu sama temen-temennya sebelum kita pamit nih, oke? Dadah teman-teman, sampai jumpa di minggu-minggu depan. Salam sehat. Dadah adik-adik, KGB dan Nisa pamit. Adik-adik
adik-adik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, mari kita tutup ya dengan doa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami. Pada saat ini kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar kiranya kami mau menjalankan firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dengan cara bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau senantiasa melindungi kami dimanapun keberadaan kami. Pimpin dan sertai juga kelanjutan ibadah kami dan kelanjutan aktivitas kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Gaby. Adik-adik, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Gaby. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 129. Puji Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakui iman percaya kita. Mari kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan mengakui iman percaya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kasih Tuhan Yesus, atas berkamu hari ini, berkatilah kami, teman-teman dan kakak layan agar terhindar dari semua penyakit. Dan untuk teman-teman kami yang sedang sakit, berilah mereka kesehatan agar bisa pulih kembali. Tuhan Yesus, kami rindu sekolah minggu dan beribadah di gereja. Semoga Indonesia cepat pulih dan kami bisa beribadah dan sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you to God. Kami juga berdoa untuk gereja di seluruh negara ya Tuhan, terkhusus gereja Horeb ya Tuhan, pendeta, majelis hingga pelayan-pelayan gereja Tuhan. Agar kiranya Kau memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajibannya memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, presiden, wakil presiden, staf-staf presidenan, dan lain-lain, agar kiranya mereka dapat memimpin dan membangun negara secara bijak dan benar ya Tuhan. Terkhusus kami ingin berdoa untuk pandemi ini Tuhan, agar kiranya kami dapat kembali melakukan aktivitas kami
secara semula, secara normal seperti dulu ya Tuhan. Juga Kau berkati nakes-nakes dalam membantu memulihkan pandemi ini. Tuhan, doa yang tak sempurna ini kami alaskan dengan doa yang mewajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah berdoa syafaat. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya dan nanti akan diberikan kepada orang tua. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 328, bait 1 dan 2. Ku berterima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. doa. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu pada pada hari ini. Sekarang Sekarang kami mau memberikan kan persembahan syukur. syukur Kiranya kiranya Engkau Engkau memberkatinya berkatinya untuk untuk kemuliaan namamu. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang waktu untuk PA News. Yang pertama, kakak berterima kasih banyak untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari ini. Kakak juga berterima kasih untuk mama dan papa yang telah menemani adik-adik mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Yang kedua, kakak juga berterima kasih banyak untuk adik Mateo, adik Hana, dan adik Albert yang telah membantu kakak melayani ibadah hari Minggu Pelayanan Anak hari ini. Kakak juga berterima kasih banyak untuk Kak Gebi sebagai pelayan firman pada hari ini dan Kak Samuel sebagai gitaris. Yang ketiga, untuk persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan adik-adik ke mama papa adik-adik, lalu akan disetor ke gereja. Yang keempat, adik-adik untuk jangan lupa menaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker kemanapun adik berada. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan dan stay at home. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan September nih adik-adik. Nah, pasti adik-adik inget dong bahwa bulan September Pelkat PA akan bertambah usia menjadi 62 tahun. Mensyukuri penyertaan Tuhan 62 tahun Pelkat PA pada bulan September, PA Horeb mengajak adik-adik untuk berpartisipasi pada ibadah dan perayaan hari ulang tahun ke-62 Pelkat PA. Kapan tuh Kak ibadah sama perayaannya?
ibadah hari ulang tahun kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 September dan peribadahannya akan dilakukan bersama dengan orang tua adik-adik di channel YouTube GPIB Horeb. Jam 9 untuk perayaan akan diadakan pada tanggal 18 September 2021 jam 15.30 atau jam setengah 4 sore nih adik-adik. Tentunya melalui Zoom dong. Wah, seru banget Kak. Terus nanti di perayaannya ada apa aja sih Kak? Ada drama bersambung, ada kuis, dan tentunya ada lomba-lomba yang gak kalah menarik nih untuk adik-adik semuanya. Pasti adik-adik sudah penasaran kan? Apa saja lomba-lomba yang akan kita lakukan pada tanggal 18? Kakak akan dibantu oleh Kak Dine, Kak Dev, dan Kak Ero untuk menjelaskan lombanya adik-adik. Silakan kakak-kakak. Halo adik-adik, sekarang Kak Ero akan menjelaskan lomba untuk kelas tangguh, yaitu lomba membuat poster dengan tema Aku Mau Menolong Sesama. Yang pertama adik-adik, Papa atau Mama bisa mendaftarkan adik-adik ke link Google Drive yang ada di video ini ya. Yang kedua, apabila adik-adik sudah mendaftar, nanti kakak akan mengantarkan kertas sebagai media dasar untuk adik-adik membuat poster. Yang ketiga, adik-adik bisa menggunakan pensil warna, kertas origami, cat air, spidol, dan krayon untuk membuat poster. Dan pembuatan posternya akan dilakukan pada saat ibadah Zoom dalam Hari Raya HUT PLKPA. Halo adik-adik, sekarang Kak Dev akan menjelaskan detail lomba untuk kelas kecil, yaitu lomba berpacu dalam Kidung Ceria. Yang pertama, Mama atau Papa bisa mendaftarkan adik-adik yang akan ikut lomba melalui link Google Drive yang akan dicantumkan di video ini. Yang kedua, lomba akan dilakukan langsung melalui tanya jawab di Zoom seputar Kidung Ceria tentunya. Yang ketiga, poin yang paling banyak akan menjadi pemenangnya. Sekarang Karina mau menjelaskan untuk perlombaan kelas TK. Kali ini perlombaan kelas TK senior dan kelas TK junior sama loh, yaitu membuat topi. Nah, untuk pendaftarannya, Mama dan Papa bisa melakukan pendaftaran melalui link Google Drive yang akan dicantumkan di video ini. Lalu jika sudah mendaftar, nanti kakak-kakak akan mengantarkan pola topi yang nantinya akan dihias oleh adik-adik ketika perlombaan berlangsung. Untuk menghias topinya, adik-adik dapat menempel, mewarnai, dan bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas adik-adik. Alat untuk menghiasnya adik-adik bisa siapkan masing-masing ya. Bisa menggunakan kertas origami, pensil warna, pita, krayon, dan alat mewarnai lainnya. Untuk proses pembuatan topi akan berlangsung saat ibadah di Zoom nanti. Wah, perayaannya dan lomba-lombanya seru banget nih pasti. Wah, adik-adik juga jangan lupa ya, untuk semua lomba akan dilaksanakan pada saat perayaan HUT PLKPA GPIB Horeb yang ke-62 langsung melalui Zoom. Ayo adik-adik segera mendaftar ya untuk mengikuti lomba dalam rangka perayaan hari ulang tahun PLKPA nih di GPIB Horeb tentunya ya adik-adik ya, melalui Google Form. Ingat, link pendaftarannya adik-adik akan dibuka sampai dengan tanggal 5 September. Oke, jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar ya adik-adik. Ditunggu ya Papa dan Mama adik-adik untuk partisipasinya di dalam perayaan pada tanggal 18 dan peribadahan bersama dengan orang tua pada tanggal 12 September. Tidak ada kesan tanpa partisipasi adik-adik semua. Sampai ketemu di ibadah dan perayaan HUT ke-62 PLKPA GPIB Horeb. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 202, Murid Tuhan Jadilah. Murid Tuhan jadilah.
untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih untuk kasih karunia perlindungan Tuhan dan waktu yang telah Engkau berikan, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih ketika Tuhan sudah boleh memperkenankan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin dan sertai kami agar kiranya kami sedia untuk menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami di dalam aktivitas kami selanjutnya mulai dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Di atas itu ya Bapa, kami mohon anugerah Tuhan. Silahkan 1, 2 adik-adik. 1, 2 selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.